Shalom Jemaat Muda GKI se-Indonesia. Hari ini di Minggu Trinitas, kita ingin sama-sama memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan kita. Seperti yang dikatakan di Mazmur 145 ayat yang pertama hingga kedua berkata, Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Teman-teman, kita mau puji nama Tuhan kita. Kita mau sama-sama katakan, To God be the glory. Karena bagi Dia, segala kemuliaan atas apa yang telah Ia lakukan di dunia ini. Terpujilah Allah sebab hikmat-Nya. Teman-teman, Allah yang barusan kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Ia adalah Allah yang sanggup menolong kita
Bahkan di tengah pandemi seperti ini. Tapi teman-teman, seberapa sering kita justru melupakan Allah kita? Seberapa sering justru di momen-momen kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kita justru banyak menggunakan waktu kita untuk diri kita sendiri. Kita melupakan Tuhan yang adalah Allah yang sanggup menolong kita. Teman-teman, dosa-dosa kita membuat kita menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, kita ingin berdoa kepada Tuhan. Kita ingin minta tolong Tuhan untuk mendekatkan diri kepada kita. Sebab seperti firman-Nya di Yesaya 1 ayat yang ke-18 berkata, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teman-teman, biarlah lagu berikut ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita ingin minta Tuhan untuk mendekatkan diri, mendekatkan kepada kita, untuk mampir mendengar doa kita. Mau menyembah Tuhan kita. Dan kita mau mohon kepada Dia agar Dia mau datang mendengarkan doa kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Di hadapan tataran aku menyembah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan bersahkan teman-teman untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa memohon ampun pada Tuhan. Teman-teman, biarlah kita boleh mengingat Allah kita.
bahwa Dia sanggup mengampuni dosa kita. Bapa, inilah doa kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kami yakin bahwa melalui pengorbanan-Mu, Engkau mengampuni dosa kami. Karena ini saja andalan kami ya Bapa, yaitu jasa kurban-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib. Itulah karya penebusan buat kami. Mari coba kita katakan, ini saja andalanku. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Jadi kita mau katakan, Yesus Tuhan, dengar doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh bersama-sama hari ini di hadapan takhta rahmat-Mu, menyembah dan tunduk kepadamu. Bersyukur untuk semua karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus menjalani kehidupan hari demi hari, semua karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin kembali membaca dan merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Biar Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami dan menghibur kami. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang dibaca, didengar dan disampaikan boleh sungguh-sungguh menguatkan kami semua. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya.
Rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak muda yang bernama Carl Linnaeus. Sering kita kenal juga dengan nama Carolus. Dia lahir tanggal 23 Mei tahun 1707 di Swedia Selatan. Dia sangat berminat di dalam bidang ilmu tentang tanaman dan binatang. Dia terus mendalami dan belajar tentang dunia binatang dan dunia tanaman. Di tahun 1716, umur 9 tahun, dia sekolah di Fakjo, mempelajari tentang fisiologi dan botani. Ketika umur 20 tahun, tahun 27, melanjutkan pendidikan di Universitas Land Swedia, belajar ilmu kedokteran dan ilmu alam. Karena dia nggak puas kuliah di Universitas Land, maka dia pindah ke Universitas Uppsala. Dia belajar tentang seksualitas tanaman. Dan di tahun 1730 dalam usia 23 tahun, dia diangkat menjadi pengajar botani di Universitas Uppsala itu. Tahun 1732 umur 25 tahun, dipercayakan untuk memberi kuliah geologi di Universitas Uppsala, dan dia melakukan ekspedisi selama 5 bulan ke Lapland. Dia menyelidiki tanaman, dia menyelidiki hewan di daerah itu. Di akhir penyelidikannya dia berkata, dia memuji Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, Kaulah pencipta yang maha kuasa dan pemelihara segala sesuatu. Di tahun 1735 usia 28 tahun, dia menempuh ujian kedokteran di Belanda. Selesai itu dia pergi ke Jerman, ke Inggris, ke Perancis, menyelidiki tentang tanaman dan hewan. Dia terus mencari ilmu, dia belajar supaya ilmunya semakin tinggi. Di bidang botani dan zoologi, dia menemukan sistem penggolongan penanaman tanaman dan hewan, menemukan sistem percabangan dengan membagi dunia tanaman dan hewan menjadi kelompok besar yang disebut kelas. Setiap kelas itu bercabang menjadi subdivisi yang disebut dengan ordo. Ordo bercabang lagi menjadi genus, dan genus bercabang lagi menjadi spesies. Carolus seorang ahli yang pertama kali memakai lambang untuk jantan dan untuk betina. Saudara-saudara, dia seorang yang sungguh-sungguh terkenal. Tetapi dia mengakui percaya kepada karya Allah yang agung dalam penciptaan dunia ini. Dia sangat yakin dan percaya hewan dan tanaman diciptakan menurut jenisnya masing-masing. Dia sangat berpegang kepada Alkitab. Dia dikenal sebagai seorang ilmuwan, penulis, penyair, dan pemikir terbesar di Swedia. Dalam hidupnya, dia terus memuji Allah Sang Pencipta, bukan ciptaannya. Dia menulis dan dia berkata, mari jangan mengabaikan karya Allah, tetapi melalui karya Allah itu kita memuja Sang Pencipta. Apa yang bisa kita pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dan keahlian dalam bidang apapun seharusnya membawa manusia untuk kagum, memuliakan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, bukan malah menyombongkan diri. Tidak ada yang bisa menggeser Allah dari pusat penyembahan dan hidup takut akan Allah. Itulah kata-kata dia. Hari ini kita ingin belajar dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kitab Amsal adalah kitab didikan yang berisi pendidikan dalam konsep hikmat, yang dijadikan dasar hidup bersama secara pribadi dan komunitas dalam dunia bangsa Israel, dalam pendidikan bangsa Israel. Dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7,
Salomo menasehati orang muda. Dia mengatakan orang muda dari Amsal akan mendapatkan pengetahuan tentang hikmat dan didikan. Bisa mengetahui kata-kata yang bermakna. Bisa menerima didikan yang menjadikan pandai dan kebenaran dan kejujuran. Dan juga kecerdasan bagi yang tak berpengalaman. Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, Salomo ingin berbagi pengalaman kepada kita semua. Ketika dia naik takhta menjadi raja, dia sangat muda. Umurnya belasan tahun, masih remaja. Mungkin seusia kalian. Apa yang dia raih dalam usia remajanya? Apa yang dia gapai ketika dia masih muda dan sangat belia, masih remaja? Seperti apa kepandaiannya? Kalau kita mempelajari kitab raja-raja, raja muda yang dikatakan yaitu Salomo, dia adalah raja yang dicintai Allah. Raja yang melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dia raja yang cerdik, yang mahir, yang bijaksana dalam menjalankan pemerintahan secara intern. Dan selama dia memimpin kerajaannya, kerajaan yang mengalami kemajuan, kejayaan. Dia memperkuat pertahanan kota-kota perkubuan dan melengkapi dengan pasukan-pasukan berkuda. Dia membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Dengan Ratu Sheba dari Ethiopia, Raja Hiram dari negeri Ofir India, dari Tarsis dari Spanyol. Bahkan negeri memberi banyak upeti kepadanya seperti Aram, Amon, Moab, Filistin, dan Edom. Dia pengubah 3.000 Amsal, 1.500 nyanyian. Sajaknya berisi tentang hewan, tentang pepohonan, tentang burung-burung, binatang melata, ikan-ikan, dan sebagainya. Dikatakan, tak seorang pun pahlawan zaman kuno yang begitu luas dipuja dalam sastra rakyat kecuali Salomo. Saudara-saudara, apakah dia puas? Dia belum puas. Dia terus belajar dan belajar menambah ilmunya. Dalam Amsal 1 ayat 5 dia mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dia terus menambah ilmunya, nggak pernah puas dengan ilmu yang dia miliki. Dia terus mendengar, dia menambah. Artinya mengembangkan ilmu pengetahuannya yang ada dalam dirinya. Dan mencari bahan pertimbangan untuk bisa lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan dan menggapai tujuan hidupnya. Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, jangan berhenti belajar. Belajar dan belajar. Pepatah Latin mengatakan, vivere tota vita decidum eis. Dalam kehidupan perlu belajar seumur hidup. Karena sebagai proses pengembangan dan pembentukan diri secara terus-menerus. Jangan berhenti kepada kemapanan. Jangan pernah puas dengan apa yang ada pada saat ini. Mungkin kalian sekarang sekolah. Jangan pernah puas hanya mendapatkan nilai yang ya pokoknya luluslah, naik kelaslah. Kalau Anda sudah bekerja, jangan puas dengan kemampuan yang sekarang ini. Terus tingkatkan pengetahuanmu. Terus belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar. Jangan puas dengan kemapanan. Dengan apa yang ada saat ini. Terus belajar dan belajar. Menurut kalian, apakah cukup seseorang hanya memiliki ilmu dan kepandaian? Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagi Salomo, semua ilmu pengetahuan yang diraih itu harus didasari oleh sikap yang takut akan Tuhan. Apa artinya? Dan bagaimana sikap takut akan Tuhan yang dimaksudkan oleh Salomo?
Takut akan Tuhan adalah keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Bersedia untuk diperintah oleh firman Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Memberikan penghormatan kepada Tuhan dalam segala apa yang kita perbuat. Dan memandang mulia dan berharga perintah-perintah Tuhan. Serta keindahan karakter Tuhan. Takut akan Tuhan juga adalah berbalik dari kejahatan dan berubah menjadi baik. Takut akan Tuhan adalah ketika kita sadar Tuhan itu sempurna, tetapi aku tidak sempurna. Sehingga aku menghormati Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Sehingga aku tidak memiliki kesombongan, kecongkakan. Dan tidak jatuh pada tipu muslihat dan tindakan yang jahat. Takut akan Tuhan adalah kematian dari kepentingan diri kita sendiri. Kematian bagi ego kita. Lalu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kematian juga kepada percaya diri dan sikap superior. Lalu kita berpaling menuju kepada Tuhan. Kita melihat dan mempercayai keagungan Tuhan. Keindahan Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh besar. Kita hanya tunduk kepada Tuhan. Mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan melihat kekuatan dan kekudusan. Serta keterbatasan dan ketidaklayakan kita sendiri. Itulah takut akan Tuhan. Itulah hikmat dari Tuhan. Rekan-rekan muda. Apa bukti Salomo takut akan Tuhan? Dalam Raja-Raja pasal 2 ayat 15 dan pasal 3 ayat 7. Ketika Salomo naik takhta sebagai raja dan menjalankan tugasnya. Dia menjalankan tugasnya dengan mengandalkan Tuhan. Dan hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 dia ungkapkan. Dia bagikan kepada kita sekalian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Salomo tidak menganggap dirinya bijak, pandai, dan tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Justru percaya, taat, dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-10, Tuhan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo berkata, berikanlah aku hikmat. Ia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta kemuliaan. Dia tidak minta umur panjang atau nyawa musuhnya. Tapi minta hikmat. Supaya dikaruniakan hikmat dan pengertian agar dapat memimpin bangsanya. Agar bisa menjadi berkat bagi bangsanya. Itulah Salomo. Rekan-rekan muda. Kenapa ilmu membutuhkan sikap takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Buah takut akan Tuhan adalah ketentraman hati dan perlindungan. Umur panjang dan kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Inilah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Dia akan memiliki sumber kehidupan. Dia akan mengalami ketentraman hati dan perlindungan. Dia akan mengalami umur panjang, kehormatan, kehidupan, dan kekayaan. Bagaimana kalau kita tidak takut akan Tuhan? Amsal pasal 1:7 mengatakan, ketika kita tidak takut akan Tuhan, kita termasuk golongan orang yang bodoh. Pasti akan mengalami kejatuhan. Bila merasa diri bijak, dengan mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri. Saya ingat sekali contoh ketika Mike Tyson yang menganggap dirinya hebat. Maka dia jatuh oleh petinju James Buster Douglas. Inilah awal dari kejatuhan Mike Tyson. Karena dia merasa sombong dan congkak. Jadi saudara-saudara,
Rekan-rekan muda, takut akan Tuhan itu akan membuat kita menjadi bijaksana. Sikap tidak takut akan Tuhan menjadi orang-orang yang bodoh. Siapa orang bodoh? Amsal, kalau kita teliti satu persatu, orang bodoh, orang yang suka membual, yang bicara sembarangan, bicaranya tanpa isi, tidak dapat mengekang diri dalam bicara, membawa celaka bagi dirinya, lekas marah. Orang bodoh juga menolak didikan ayahnya, keras kepala dalam kebodohannya, menganggap dirinya baik dan tidak suka mendengarkan, suka berbantah. Hidup dalam kegelapan karena membohongi dirinya sendiri dan orang lain. Kebodohan akhirnya terjadi di akhir hidup Salomo dan dia mengalami kejatuhan. Dia menyalahgunakan semua kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kesombongan, keangkuhan telah menguasai dirinya. Dia buta terhadap kebenaran rohani dalam Taurat Tuhan. Ambisinya membuat dia lupa akan kasih Tuhan yang dia telah terima sebelumnya. Hatinya condong ke dalam kenikmatan dunia. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia menerima istri-istri pemberian sahabat-sahabatnya tanpa peduli latar belakang iman percayanya. Dia lalai mengajarkan Taurat kepada istri-istrinya sebagai ajaran yang tertinggi. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mungkin kita punya ilmu yang luar biasa. Kita punya kepandaian yang luar biasa. Kita punya karir yang luar biasa. Ingat, takut akan Tuhan menjadi modal menatap masa depan. Ketika kita menjadi orang yang bodoh, sekalipun kita pandai luar biasa, memiliki segala-galanya, kita akan jatuh seperti Raja Salomo. Rekan muda yang Tuhan kasihi, saya yakin Anda dan saya punya mimpi, punya harapan dan cita-cita. Ingin sukses dalam bisnis, sukses dalam pekerjaan. Kita mau berhasil dalam studi kita, sekolah kita, kuliah kita. Kita ingin punya jabatan yang tinggi. Kita ingin terkenal dan hebat. Anda pasti berusaha belajar, bekerja tanpa lelah, berjuang dengan sekuat tenaga agar tercapai cita-cita dan harapan kita. Ingat, terus berusaha, niat yang teguh, tekad dalam perjuangan yang keras. Tapi ingat, firman Tuhan, Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Seorang Thomas Kempis menulis ulang ayat ini. Dia bilang begini, Homo proponit sed Deus disponit. Manusia merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ingat, berserah kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Sebab dialah yang merancang masa depan manusia. Ada rancangan Tuhan. Tuhan juga menentukannya. Itu sebabnya, serahkan cita-cita dan harapan masa depanmu yang indah dan mengagumkan kepada Tuhan. Dia akan membimbingmu. Dia akan menuntunmu dalam setiap langkah-langkah perjuangan hidupmu. Itulah iman dan ilmu. Mari kita bersatu teduh dan berdoa secara pribadi. Tuhan, kami ingin menjadi bilangan orang yang takut akan Tuhan, yang bijaksana. Sekalipun kami pandai, kami memiliki segala-galanya. Kami ingin sungguh-sungguh menjadi orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang bodoh, yang menjadi sombong dan congkak dengan apa yang kami miliki, dengan kepandaian, kemampuan dan pengetahuan kami. Biarlah pengetahuan kami, ilmu kami, membuat kami mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, menyaksikan Tuhan lewat seluruh apa yang kami miliki, yang kami ketahui, yang kami pelajari. Karena ilmu itu akan berakhir pada kematian. Dan iman akan membuat kami mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin.
Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sekarang kita mau katakan maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. kita katakan dancing my soul. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oke, kita katakan dancing my soul. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita menyatakan iman, percaya kita, dan memperbarui janji baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, biarlah hidup kami selalu memuji kebesaran-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dengan semua ilmu yang kami miliki, dengan semua kemampuan yang kami miliki, dengan semua karunia dan talenta yang Tuhan berikan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan pada saat ini, bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang studi di jenjang SMP, SMA, dan juga kuliah. Berikan kepada mereka semangat, tekad untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Dan juga sikap takut akan Tuhan. Sehingga mereka belajar dengan segala seoptimal mereka. Sehingga mereka bisa menjadi berkat di tengah-tengah sekolah, kuliah, di mana mereka kuliah, sehingga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang bekerja, yang berusaha. Biar Tuhan boleh menolong mereka juga dapat bekerja dan berusaha dengan tekun, dengan semangat, tidak pernah putus asa. Mereka juga boleh terus menambah ilmu mereka, belajar dan bekerja, belajar dan berusaha. Biarlah sikap takut akan Tuhan juga ada dalam diri mereka, dalam karya dan kerja mereka, dalam usaha dan perjuangan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua harapan, cita-cita, dan juga mimpi-mimpi anak-anak-Mu boleh Tuhan berkati. Dengan setiap perjuangan mereka, setiap usaha yang mereka lakukan, dengan bimbingan, tuntunan dari tangan kasih Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat pada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini menuju ke arah kebaikan dan perbaikan yang semakin hari semakin baik. Dan seluruh rakyat boleh semakin hari semakin mengalami kesejahteraan dan keadilan. Berkati bangsa dan negara kami, pimpinan bangsa kami, ketika harus menghadapi, memerangi, memutus rantai COVID-19. Biar Tuhan Kau boleh menolong agar kebijakan-kebijakan pemerintah boleh dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami sebagai umat Kristen juga ambil bagian bersama dengan pemerintah, ikut ambil bagian memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Jangan biarkan kami berdiam diri, tapi biar apa yang kami dapat lakukan, kami dapat berbuat bagi bangsa dan negara yang saat ini memerangi penyebaran COVID-19. Tuhan berkati juga gereja-Mu. Biar kami juga sebagai gereja boleh juga ambil bagian di dalam memerangi penyebaran COVID-19. Biar gereja-Mu juga boleh berbagi kasih dengan banyak orang yang membutuhkan pertolongan, yang menantikan harapan agar dapat menjalani kehidupan hari demi hari dengan baik dan dapat meraih masa depan dengan baik. Tuhan Bapa Surgawi, berkati anak-anak muda yang terus berjuang. Biar mereka juga boleh terus memikirkan bangsa dan negara. Mereka juga ikut mendoakan bangsa dan negara kami dapat juga berjuang meniti masa depan mereka. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anak-anak muda yang mengalami pergumulan di tengah-tengah pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan tolong jangan biarkan mereka putus asa, tapi mereka boleh berjuang bersama dengan Tuhan untuk terus berjuang apapun yang mereka hadapi. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah dan kuliah. Jangan biarkan mereka putus asa juga. Mereka boleh semangat belajar. Mereka terus berjuang, belajar dan belajar meniti ilmu, agar boleh menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya, dan boleh mengabdikan ilmunya bagi kehidupan bangsa dan negara. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, anak-anak muda yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Kau tahu masalah mereka, Kau tilik mereka satu persatu. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Tuhan dampingi. Tuhan hadir bersama dengan perjuangan mereka. Mendengarkan harapan dan doa mereka. Menemani setiap langkah perjuangan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari jemaat kita berikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja masing-masing. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Baik, kita beri senyuman pada teman di kanan kiri kita. Kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi setiap kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, ini persembahan kami. Biarlah melalui persembahan ini, gereja-Mu boleh dipakai terus untuk menjadi saluran berkat-Mu. Boleh terus menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus atas
kesempatan buat kami untuk boleh memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam namamu kami berdoa, amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita pergi, kita wartakan Kristus, kita wartakan iman kita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rembuk dan segera lepas, rembuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat muda yang Tuhan kasihi, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan selalu meminta hikmat dari Tuhan untuk takut akan Tuhan dalam perjuangan hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh buat kita sekalian. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu, Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan
Tuhan.